Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi berada di salah satu perumahan di klaster Akasia FKS yang ada di Makassar. Ini adalah salah satu klaster yang ukurannya cukup kecil, ukuran 38. Nah, tapi rumah ini kalau kita lihat dari depan memang tidak semungil pada saat kita berada di dalam. Di dalam rumah ini kita berasa seperti berada di dalam rumah tipe 60 atau yang lebih besar daripada itu. Kenapa bisa? Akan saya tunjukkan kenapa bisa seperti itu. Tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan kanan bawah ada tombol subscribe, berikut gambar loncengnya, jangan lupa itu ditekan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Sertakan sesuatu di kolom komentar kalau misalkan ada yang ingin teman-teman sampaikan atau tambahkan tentang konten atau ulasan kita kali ini. Well, seperti apa rumah yang dipasarkan di klaster Akasia FKS yang ada di Makassar ini? Tonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di depan sini, ini adalah rumah klaster Akasia, rumah contoh yang ukurannya 38 dengan luas tanah 72, ya 6 kali 12 meter. Nah, di bagian sini ada area parkir yang cukup luas ya, bisa memarkir mobil sekelas Expander atau Pajero Sport. Ya, ukuran cukup panjang. Nah, di depannya ada jendela juga, penerangan ke bagian kamarnya. Ini adalah kamar utama. Kalau misalkan di yang ukuran 49 tipe 96 yang ada frame-nya ini adalah jendela, tapi kalau yang ada di sini jendelanya diselipkan di bagian samping. Nah, di bagian depan rumah ini sudah disematkan juga mini taman, tapi yang bagian sedikit ini tidak dipasangi atau tidak ditanami oleh tanaman-tanaman, tapi dibuat beton seperti ini. Ya, balik lagi ke selera akan didesain seperti apa buat teman-teman sekalian. Tapi menurut saya dengan adanya taman yang ukuran cukup mual di sini itu cukup untuk memberi aksen atau kesan hijau pada bagian depan dari rumahnya. Nah, di sini ada pepohonan juga untuk memberikan kesan yang hijau dan suasana yang dingin pada saat berada di dalam rumah. Nah, kita sedikit mendekat, di bagian dinding rumahnya ini sudah dipasangi granit, jadi kelihatan lebih mewah pastinya. Ini adalah yang B2 nomor 2. Nomor satunya yang ada di sebelah, yang sudut, entah sudah ada yang punya apa belum. Nah, hampir sebagian besar rumah yang ada di sini itu sudah dihuni. Ada yang ukurannya lebih besar dari ini, 2 lantai. Ini adalah ukuran yang cukup kecil seperti yang kita sebutkan di awal. Nah, di depan sini ada mini teras ya, dengan keramik yang biasa lah ya, nggak seperti yang ada di dalam ini, menggunakan granit yang ukuran 60-60. Nah, frame-nya di sini pakai aluminium, nggak pakai kayu, dengan kaca yang di bawah sini dipasangi semacam karet ya, nggak tahu apa namanya, teknisi lebih tahu, silahkan tambahkan di kolom komentar. Tapi ini maksimal untuk mengurangi kebisingan atau suara berisik dari luar. Nah, untuk listriknya menggunakan listrik 1300 ya, dengan listrik voucher seperti ini. Nah, di sini ada lampu teras juga disematkan di sini. Lalu kemudian pintunya ini kokoh, pintu bagian depannya, jadi berat juga ya. Untuk pintu bagian depannya ini berat. Nah, seperti ini. Lalu kemudian pada saat kita masuk, kita disambut oleh sofa yang di sini kaki kita bisa selonjoran. Lalu kemudian kita ngadap keluar, kita bisa lihat mini taman yang hijau, otomatis suasana hati kita jadi lebih hijau juga dan lebih tenang pastinya. Nah, di pintu sini kalau misalkan kita tutup, ya memang tidak terlalu terang, tapi dengan adanya jendela yang ada di samping ini setidaknya membuat nuansa di dalam rumah tidak terlalu gelap. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan yang ininya kita buka, pintunya kita buka, otomatis pencahayaan akan lebih maksimal masuk sampai ke dalam rumah. Di atas ini juga areanya sedikit terbuka, lalu kemudian ada AC. Plafon dari rumah ini cukup tinggi sehingga tidak panas pastinya. Nah, ini sofanya bisa untuk 1, 2,
3-4 orang duduk di sini ya, 3 orang lah, orang dewasa. Lalu kemudian ada meja kecil di sini, pasangan dari sofanya pastinya. Nah, dinding dari rumah ini pun sudah dipasangi oleh wall sticker sehingga lebih luxury. Lalu kemudian di sini ada kaca. Nah, kenapa rumah ini adalah tipe 38, tapi kalau misalkan kita berada di dalam kelihatan lebih luas atau nuansanya lebih luas karena di sini ada kaca, di bawah sini ada kaca. Nah, kalau kita lihat seolah-olah batas dari rumah ini tidak terbatas pada kaca ini tapi sampai ke dalam, tapi sekali lagi ini adalah refleksi area yang ada di luarnya. Nah, ya itu adalah trik yang menurut saya cukup berhasil untuk membuat suasana rumah jadi kelihatan luas. Nah, ada TV yang ukurannya cukup besar di sini, proporsional untuk ruang tamu yang ya lebarnya kurang lebih 3 meter. Nah, di sini ada untuk menghidupkan lampunya seperti yang ada di atas ini nih. Ini adalah lampu 1, 2, lalu kemudian di sini ada lampunya juga untuk menerangi bagian dalamnya. Kita matikan semua. Nah, pada saat kita matikan pun sebenarnya cukup terang untuk bagian dalamnya. Nah, sekarang di samping sofa ini ada meja makan, yang meja makan ini terbuat dari plastik kursinya, tapi di bawahnya frame-nya kayu. Tapi sekali lagi, ini adalah furniture lah ya, yang diperuntukkan untuk unit display aja. Jadi kalau misalkan mau bikin lebih mewah lagi dari ini ya boleh. Mau bikin meja makan yang terbuat dari emas silahkan. Nah, ini untuk 4 orang. Jadi area ruang tamu ini itu terhubung dengan ruang makan. Jadi meja makan dengan ruang tamu. Tapi kalau misalkan kita mau pindahkan meja makannya atau ruang makannya adanya di belakang sini ya boleh juga. Karena ya batasnya sih sebenarnya sampai di bagian sana. Sebentar akan kita ulas untuk bagian kitchen juga. Nah, di atas ini ada lampu juga untuk menerangi area makannya. Di atas sana juga ada lampunya dengan bentuk bagian plafon atas yang di frame khusus untuk area makan. Nah, seperti itu. Ini untuk menghidupkan lampunya. Nah, seperti ini lampunya, jadi otomatis akan maksimal menerangi area bawah atau area meja makan pada saat kita makan malam. Kita matikan lagi. Nah, dari ruang tamu ini kita akan akses kamar utama. Nah, ini adalah kamarnya, kamar utamanya. Nah, untuk kamar utamanya ini bisa untuk 2 orang ya. Jadi ini adalah kamar untuk orang tua ya, suami atau istri. Lalu kemudian yang di sebelah nanti akan kita tunjukkan untuk anak-anak. Nah, seperti ini kamarnya. Cukup untuk 2 orang pastinya, untuk suami istri sekali lagi. Lalu kemudian di sini disematkan kaca-kaca juga, memberikan pandangan yang cukup luas di dalam rumah ini. Lalu kemudian di sini di lemarinya pun dipasangi kaca dengan bahan seperti yang ada di tipe yang lebih besar dari ini, yaitu tipe 49. Nah, seperti ini ada rak-raknya untuk naruh pakaian yang udah dilipat. Di sini bisa untuk naruh hanger, gantung jas atau kemeja atau apapun itu, sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini juga sudah ada semacam sandaran kepala ya, bukan sandaran ya, untuk supaya kepala nggak kejedot pada saat misalkan kita tertidur lalu jarak ke belakang kita nggak ngambil jarak terlalu jauh, langsung baring nggak kejedot sakit karena di sini bentuknya kayak bantal. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada jendela penerangan juga. Nah, di kamar ini lampunya tidak dihidupkan, tapi penerangan di area kamar tentu cukup terang dengan adanya jendela pada bagian ini. Kalau kita hidupkan lampunya cuma ada di sini di dekat pintu masuk, tapi cukup untuk menerangi area dalam itu. Nah, kita matikan juga seperti ini. Kalau saya sih nggak perlu dihidupkan lampunya. Nah, di sini ada TV, mereknya Samsung, ukurannya cukup kecil. Nggak perlu kita review televisinya, cukup kita tunjukkan aja. Di atas ada AC juga. Nah, ini pemasangan AC ya benar. Kenapa benar? Karena dia tidak mengenai area badan pada saat kita tidur di tempat tidur ini. Well, seperti itu untuk kamar utama. Nah, di atas ini bisa dipasangi ambience lagi yang membuat suasana kamar lebih luxury lagi. Nah, ini adalah kamar utama. Sekarang kita pindah ke kamar kedua atau kamar anak. Kenapa kamar anak? Karena ini tempat tidurnya cukup kecil, hanya untuk 1 orang. Kalau saya tidur di sini, ngeguling sekali udah pindah tempat tidur, udah di bawah. Kalau saya tidur di sini masih pasang dinding.
nggak usah sekalian, nggak usah pakai kasur, di lantai aja udah cukup. Yaelah. Di atas ini ada AC juga, ada lampu untuk penerangan di dalam, karena kalau kita matikan lampunya di sini nggak terlalu terang. Kenapa nggak terlalu terang? Karena batas rumah ini kalau misalkan yang bagian ini kita jebol untuk penerangan, itu malah menjebol sampai ke area tetangga. Kayak ini adalah jarak paling ujung dari rumah ini. Jendela adanya di sini, mengarah ke dapur, mengarah ke kitchennya untuk jendelanya ini, tapi ya masih belum cukup untuk menerangi. Kecuali kalau misalkan si jendela ini dibikin lebih besar lagi, boleh. Nah, ini bisa ditutup juga untuk privacy dari jendelanya. Seperti itu. Dan ini bisa dibuka tutup kalau misalkan kita mau menghirup udara segar dari luar. Di sini ada lemari juga dengan bahan kaca, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Persis sama, ukurannya dengan bentuk yang ada di dalam juga sama. Karena ini bahannya kaca, sekali lagi akan memberikan nuansa pandangan yang lebih luas. Kita matikan lagi lampunya. Sekarang kita akses kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya, jadi rumah ini ada ruang tamu, kamar utama, kamar kedua, lalu kemudian kamar mandi. Hanya ada satu kamar mandi. Jadi ya bergantian. Nah, seperti ini kamar mandinya, sudah ada showernya, lalu kemudian kalau saya model jongkok, model duduk seperti ini, materialnya totok sama dengan yang tempat untuk cuci muka di sini, cuci tangan, cuci muka, itu bahannya totok juga. Di sini bisa dipasangi kaca kalau misalnya kita mau sambil dandan, atau dipasang di bagian sini menghadap ke sana aja boleh. Ya terserah mau didesain seperti apalah. Nah, seperti ini. Shower untuk merasakan gimana cara yang mandi dengan suasana hujan di dalam kamar mandi sendiri. Di atas ini ada lampu penerangan cukup. Dengan satu lampu penerangan saja bisa kita matikan. Nah, seperti ini untuk area kamar mandinya. Sekarang kita akses kitchen. Nah, ini materialnya nggak sesolid yang ada di depan. Yang ada di depan sini, karena kenapa? Ini adalah pintu yang mesti solid memang, karena area dari luar. Kucing. Ada kucing, lucunya kucing. Lucunya kucingnya. Kucing tetangga. Nah, untuk area dapur atau kitchen, ini tidak terlalu luas seperti yang ada di tipe 49, karena memang batasnya adanya di sini. Jadi yang 49 yang ada di sebelah sini kita sudah pernah sudah review juga. Silahkan dilihat di video-video kita sebelumnya. Jadi batasnya ini cuma nyampe di ujung tembok sini sampai ke sini. Kenapa ini koneksi? Karena ini adalah unit display. Jadi kalau misalkan ada yang habis lihat tipe 49, pengen lihat tipe 38, tinggal menyeberang dari sini, gak usah muter atau keluar kompleks. Nah, di atas ini sudah dipasangi hole juga, tertutup full untuk bagian atasnya supaya nggak kehujanan. Tapi balik lagi semua tinggal tergantung selera mau dibuat seperti apa untuk area yang ada di sini. Nah, ada dua kompor untuk masak pada area kitchen ini. Di bawah sini ada tempat penyimpanannya juga. Ada dua tempat penyimpanan dan dia menutupnya soft. Cukup mewah kan. Nah, tempat untuk naruh pembersih lantai atau apapun bisa ditaruh di dalam sini. Nah, di sini untuk naruh peralatan makan, tempat untuk mencuci peralatan makannya. Di atas sini bisa naruh garam, kopi atau yang lain-lainnya. Kalau saya sih pasti kopi, stoknya sudah ada banyak kopi di sini. Nah, di sini dindingnya keramik tapi aksennya seperti aksen bata atau ya bata merah lah. Nah, di atas sini juga ada lemari, modelnya gantung seperti ini. Dua susun, mau dipasang 2-3 susun dia boleh karena di atas masih ada space. Nah, seperti ini untuk area kitchennya, tidak terlalu luas tapi cukup untuk berekspresi di area dapur pada saat kita mau memasak makanan kesukaan kita. Well, seperti itu yang bisa kita ulas kali ini tentang rumah yang tipenya lebih kecil daripada yang 49. Ini adalah rumah tipe 38. Tapi menurut saya dengan nuansa lingkungan yang asri, hijau, dan tenang, ini adalah unit perumahan yang sangat recommended untuk dimiliki. Nah, yang di depan sini adalah penghuni-penghuni yang sudah menghuni rumah ini.
Nah, itu yang bisa kita sampaikan kali ini tentang salah satu rumah yang ada di klaster Akasia. Rumah contoh hanya ilustrasi kemungkinan Anda ada perbedaan spesifikasi merek dan warna material dengan kualitas yang setara. Nah, ini contoh, maklum. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan kali ini tentang ulasan kita. Semoga ini bermanfaat dan memberikan referensi buat teman-teman yang sekalian yang menginginkan rumah idaman untuk tempat berinspirasi dan menciptakan kreativitas baru lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata jadi belepotan saya ngomongnya. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan furniture atau perumahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sini boleh sambil nonton. Aduh, asiknya damai hidup ini.